Di dalam perpustakaan besar sejarah peradaban manusia, terdapat koridor-koridor sunyi yang menyimpan naskah-naskah kuno, teks-teks yang terlupakan, Injil-Injil yang hilang, dan kitab-kitab yang dilarang. Naskah-naskah ini adalah gema dari dunia yang telah lama lenyap. Membisikkan kisah-kisah yang pernah dianggap suci, namun kini tersingkir dari kanon-kanon keagamaan utama. Di antara semua teks terlarang ini, tidak ada yang lebih berpengaruh, lebih misterius, dan lebih memikat daripada Kitab Henoh. Ini bukanlah sekadar sebuah tulisan biasa. Kitab Henoh adalah sebuah epik kosmik yang mega, sebuah perjalanan menembus surga dan neraka, sebuah catatan tentang malaikat-malaikat yang jatuh cinta pada wanita fana, dan sebuah ramalan apokaliptik tentang akhir zaman selama berabad-abad. Kitab ini dianggap hilang oleh dunia barat, hanya menjadi legenda yang disebut-sebut oleh para bapak gereja awal. Namun, penemuannya kembali telah membuka sebuah jendela yang luar biasa ke dalam pemikiran dunia Yahudi dan Kristen pada periode paling krusial dalam sejarah mereka. Artikel ini akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan untuk menelusuri setiap sudut dari kitab yang luar biasa ini. Kita akan menggali sejarahnya yang dramatis, dari popularitasnya di zaman Yesus hingga penemuannya kembali yang sensasional. Kita akan membedah isinya yang fantastis, kisah tentang para malaikat pengintai, raksasa Nephilim, perjalanan surgawi Henoh, dan ramalannya tentang Sang Mesias, dan yang terpenting, kita akan mencoba memahami mengapa sebuah kitab yang pernah begitu dihormati dan bahkan dikutip dalam Perjanjian Baru, pada akhirnya disingkirkan dan dianggap tidak layak untuk menjadi bagian dari Alkitab bagi sebagian besar umat Kristen dan Yahudi. Bersiaplah untuk memasuki sebuah dunia di mana batas antara surga dan bumi menjadi kabur, dan rahasia-rahasia ilahi diungkapkan kepada seorang manusia fana. Untuk memahami kitabnya, kita harus terlebih dahulu memahami sosok yang namanya tersemat padanya. Siapakah Henoh? Di dalam Alkitab kanonik, namanya muncul dalam kitab Kejadian dengan deskripsi yang sangat singkat, namun luar biasa misterius. Ia adalah patriark ketujuh dalam garis keturunan dari Aden melalui Set, di tengah daftar silsilah yang cenderung monoton, di mana setiap leluhur hidup sekian ratus tahun, memperanakan putra-putri, lalu ia mati. Catatan tentang Henoh adalah sebuah anomali yang mencolok. Kitab Kejadian 5:24 menyatakan, Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dua hal dalam ayat ini membuatnya menjadi figur yang istimewa. Pertama, ia bergaul dengan Allah, sebuah deskripsi yang menyiratkan hubungan yang sangat intim dan dekat dengan Sang Pencipta. Sebuah kedekatan yang tidak disebutkan pada tokoh-tokoh lain dalam silsilah itu. Kedua, dan yang paling penting, Henoh tidak mengalami kematian fisik seperti manusia lainnya. Ia diangkat oleh Allah, sebuah peristiwa ajaib yang menempatkannya dalam kategori yang sama dengan Nabi Elia berabad-abad kemudian. Ayat singkat inilah yang menjadi benih bagi seluruh tradisi Henoh. Ketiadaan narasi kematiannya memicu imajinasi dan spekulasi teologis. Jika ia tidak mati dan diangkat ke surga, apa yang ia lihat di sana? Pengetahuan apa yang ia terima? Statusnya sebagai manusia yang melampaui takdir kematian menjadikannya kandidat yang sempurna untuk menjadi penerima wahyu-wahyu ilahi dan rahasia-rahasia kosmik yang tersembunyi dari umat manusia biasa. Dalam tradisi Islam, tokoh Henoh seringkali diidentikan dengan Nabi Idris AS, yang juga dikenal sebagai nabi yang diangkat ke langit dan dianugerahi kebijaksanaan serta pengetahuan yang luas tentang tulisan dan ilmu perbintangan. Dengan demikian, kitab Henoh, meskipun tidak ditulis oleh Henoh sendiri, diatribusikan kepadanya karena ia adalah satu-satunya tokoh dari zaman purba yang dianggap paling layak untuk menerima dan menyampaikan pengetahuan semacam itu kepada umat manusia. Meskipun secara tradisional diatribusikan kepada Henoh, para sarjana modern sepakat bahwa kitab ini adalah sebuah karya komposit. Artinya, ia tidak ditulis oleh satu orang pada satu waktu, melainkan merupakan kumpulan dari beberapa tulisan yang berbeda, yang ditulis oleh penulis-penulis anonim yang berbeda pada periode antara 300 detik M hingga 100 detik M. Ini adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Yahudi, yang dikenal sebagai periode Bait Suci kedua, sebuah masa yang penuh dengan gejolak politik dan perkembangan teologis yang pesat. Pada masanya, kitab Henoh sangat populer dan berpengaruh. Hal ini dibuktikan oleh penemuan fragmen-fragmen kitab ini dalam bahasa Aram di antara gulungan laut Matidiat Sestros di gua-gua Qumran.
Penemuan ini mengonfirmasi bahwa kitab ini dibaca dan dihargai oleh komunitas-komunitas Yahudi yang taat, seperti kaum Essenes. Jauh sebelum zaman Yesus, pengaruhnya bahkan merembes ke dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Surat Yudas, salah satu kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, secara eksplisit mengutip langsung dari kitab Hena. Juga tentang mereka Hena, keturunan ketujuh dari Adan, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas semua orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadapnya. Yudas 1:14-15. Kutipan ini diambil hampir kata per kata dari Hena 1:9, sebuah bukti tak terbantahkan bahwa penulis surat Yudas menganggap kitab Hena sebagai sumber nubuat yang otoritatif. Selain itu, banyak bapak gereja awal para pemimpin Kristen pada abad-abad pertama seperti Tertullianus, Clemens dari Alexandria, dan Origen juga merujuk dan mengutip dari kitab ini, menunjukkan bahwa kitab ini pernah beredar luas dan dihormati dalam komunitas Kristen mula-mula. Namun, seiring berjalannya waktu, bintang kitab Hena mulai meredup. Seiring dengan proses kanonisasi Alkitab oleh Yudaisme Rabbinik dan gereja Kristen, kitab ini perlahan-lahan disingkirkan. Isinya yang sangat apokaliptik dan mistis, terutama kisah tentang malaikat yang berhubungan dengan manusia, dianggap terlalu problematis dan tidak sejalan dengan teologi yang semakin mapan. Selama lebih dari 1000 tahun, kitab ini dianggap hilang oleh dunia barat. Semua salinan dalam bahasa Ibrani dan Yunani lenyap. Ia hanya bertahan dalam legenda dan kutipan-kutipan singkat. Dunia berutang pada gereja Ortodoks Tewahido Ethiopia atas pelestarian kitab ini. Bagi mereka, kitab Henoch tidak pernah hilang. Ia selalu menjadi bagian dari kanon Alkitab mereka, dijaga dan disalin dengan cermat dalam bahasa kuno GS. Pada tahun 1773, seorang penjelajah Skotlandia bernama James Bruce secara dramatis menemukan kembali kitab ini. Dia berhasil membawa 3 salinan manuskrip kitab Hena dalam bahasa GS dari Ethiopia ke Eropa. Penemuan ini menimbulkan sensasi besar di kalangan para sarjana. Untuk pertama kalinya, dunia barat bisa membaca kembali secara utuh teks misterius yang telah hilang selama berabad-abad. Sejak saat itu, kitab ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi subjek penelitian yang intensif, memberikan wawasan yang tak ternilai tentang dunia yang melahirkan kekristenan. Kitab Henoch bukanlah sebuah narasi linear yang tunggal. Ia adalah sebuah antologi dari 5 kitab yang berbeda, masing-masing dengan gaya dan fokusnya sendiri, yang kemudian digabungkan menjadi satu karya besar. Alkitab para pengintai Henoch 1-36, Kejatuhan Malaikat dan Asal-Usul Kejahatan. Ini adalah bagian yang paling terkenal dan paling dramatis. Kitab ini memberikan sebuah narasi alternatif tentang asal-usul kejahatan di dunia, sebuah penjelasan yang tidak ditemukan dalam kitab Kejadian. Ceritanya dimulai ketika 200 malaikat yang disebut para pengintai Watchers, yang dipimpin oleh seorang malaikat bernama Semiaza, turun dari surga ke puncak gunung Hermon. Mereka terpesona oleh kecantikan para putri manusia dan bersekongkol untuk melanggar perintah Tuhan. Mereka mengambil para wanita itu sebagai istri dan melakukan hubungan dengan mereka. Lebih dari itu, mereka juga mengajarkan kepada manusia berbagai pengetahuan terlarang yang seharusnya tetap menjadi rahasia surga. Azazel, salah satu pemimpin mereka, mengajarkan manusia cara membuat pedang, perisai, dan senjata perang. Ia juga mengajarkan wanita cara menggunakan kosmetik, perhiasan, dan seni merayu. Malaikat-malaikat lain mengajarkan tentang ilmu sihir, perbintangan, dan ramalan. Akibatnya, dunia yang tadinya damai menjadi penuh dengan kejahatan, peperangan, dan amoralitas. Dari persatuan terlarang antara malaikat dan manusia ini, lahirlah keturunan monster yang disebut Nephilim, para raksasa yang tingginya mencapai ribuan kaki. Para raksasa ini memiliki nafsu makan yang tak terpuaskan. Mereka melahap semua hasil bumi, lalu mulai memakan hewan-hewan, dan akhirnya mereka mulai memakan sesama manusia. Kehadiran mereka membawa teror dan kehancuran total di muka bumi. Jeritan penderitaan manusia akhirnya sampai ke surga. 4 malaikat agung Mikael, Uriel, Rafael, dan Gabriel melaporkan kekacauan ini kepada Tuhan. Tuhan pun menjatuhkan hukumannya. Azazel diikat tangan dan kakinya dan dilemparkan ke dalam kegelapan abadi. Semiaza dan para pengikutnya diikat dan dipenjarakan di bawah bumi hingga hari penghakiman.
dan untuk membersihkan bumi dari kekotoran yang disebabkan oleh Nephilim. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan bencana air bah yang akan menghapus semua kehidupan. Di tengah semua ini, Hena diutus sebagai seorang juru tulis dan perantara. Ia diperintahkan untuk menyampaikan berita penghukuman kepada para malaikat pengintai yang jatuh. Mereka memohon agar Hena menjadi perantara bagi mereka di hadapan Tuhan, tetapi permohonan mereka ditolak. Pintu pengampunan telah tertutup selamanya. Bagian ini ditutup dengan perjalanan Hena yang dipandu oleh para malaikat, di mana ia diperlihatkan surga, bumi, dan sial dunia orang mati. Di Kitab Perumpamaan Henoh 37-71, ramalan tentang Sang Mesias. Bagian ini sangat berbeda gayanya, terdiri dari 3 perumpamaan atau penglihatan tentang akhir zaman. Bagian inilah yang paling menarik bagi umat Kristen mula-mula, karena di dalamnya terdapat sosok mesianik yang sangat mirip dengan gambaran Yesus dalam Perjanjian Baru. Sosok sentral dalam kitab ini adalah yang terpilih, yang benar, dan yang paling penting, anak manusia, Son of Man. Anak manusia ini digambarkan sebagai sosok preeksisten. Ia sudah ada di hadapan Tuhan bahkan sebelum dunia diciptakan. Dia adalah hakim agung yang pada akhir zaman akan duduk di atas tahta kemuliaannya untuk menghakimi semua manusia, terutama para raja dan penguasa yang zalim. Dia akan menjatuhkan mereka dari tahta mereka dan memberikan kemenangan serta kelegaan kepada kaum benar yang tertindas. Penggunaan gelar anak manusia ini sangat signifikan, karena ini adalah gelar yang paling sering Yesus gunakan untuk menyebut dirinya sendiri dalam kitab-kitab Injil. Kitab Perumpamaan ini memberikan konteks yang kaya tentang apa makna gelar tersebut bagi orang-orang Yahudi pada abad pertama. Bagian ini juga berbicara tentang kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, dan penciptaan langit dan bumi yang baru bagi orang-orang benar. Kitab Astronomi Henoh 72-82, Keteraturan Kosmos. Bagian ini terasa seperti sebuah buku teks ilmiah kuno. Di sini, Hena dipandu oleh malaikat Uriel dalam sebuah tur kosmik untuk mempelajari rahasia-rahasia alam semesta. Kitab ini menjelaskan secara detail tentang pergerakan matahari dan bulan, hukum-hukum yang mengatur pergantian siang dan malam, beserta fase-fase bulan. Salah satu aspek terpenting dari kitab ini adalah promosinya terhadap kalender surya 364 hari. Kalender ini dianggap lebih sempurna dan ilahi dibandingkan dengan kalender lunar yang digunakan oleh otoritas kuil di Yerusalem pada waktu itu. Bagi penulisnya, keteraturan sempurna dari benda-benda langit adalah cerminan dari keteraturan hukum Tuhan yang sangat kontras dengan kekacauan moral dan spiritual di bumi yang disebabkan oleh penyimpangan manusia dari hukum tersebut. Di Kitab Penglihatan Mimpi Hena 83-90, Sejarah Dunia dalam Alegori. Bagian ini menyajikan sejarah dunia dari penciptaan hingga akhir zaman melalui 2 penglihatan mimpi yang diterima oleh Hena. Mimpi ini menggunakan alegori binatang yang rumit. Sejarah Israel digambarkan sebagai kawanan domba, sementara bangsa-bangsa penindas mereka digambarkan sebagai binatang buas seperti serigala, singa, dan burung elang. Mimpi ini, yang dikenal sebagai apokalips hewan, menelusuri sejarah secara simbolis, mulai dari Adam seekor banteng putih, air bah, panggilan Abraham, keluaran dari Mesir, pembangunan Bait Suci, hingga periode yang paling relevan bagi penulisnya, yaitu masa penindasan oleh kerajaan-kerajaan asing dan pemberontakan Makabi. Penglihatan ini mencapai puncaknya dengan kedatangan seekor domba bertanduk besar, sosok Mesias, yang akan memimpin domba-domba lainnya dalam sebuah pertempuran terakhir melawan binatang-binatang buas. Setelah kemenangan, sebuah rumah baru yang lebih megah, Bait Suci Surgawi, akan dibangun untuk kawanan domba yang setia. Surat Henoh Hena 91-108, peringatan dan nasihat terakhir. Bagian terakhir ini berfungsi sebagai kesimpulan, berisi kumpulan nasihat, peringatan keras, dan penghiburan bagi orang-orang benar. Di dalamnya terdapat sebuah nubuat lain yang disebut apokalips mingguan, yang membagi sejarah dunia menjadi 10 minggu atau era, masing-masing dengan peristiwa pentingnya sendiri, yang berpuncak pada penghakiman terakhir dan penciptaan surga yang baru. Surat ini sangat menekankan dualisme moral yang tajam. Ada 2 jalan yang jelas, jalan orang benar, yang akan menerima pahala dan kehidupan abadi, dan jalan orang berdosa, yang akan menghadapi siksaan dan kehancuran abadi. Bagian ini berisi kecaman yang sangat keras terhadap orang-orang kaya dan berkuasa yang menindas kaum miskin,
sebuah tema yang juga sangat umum dalam ajaran para nabi dan Yesus sendiri. Bagian 4. Warisan sebuah teks terlarang mengapa disingkirkan? Dengan pengaruh yang begitu besar dan konten yang begitu kaya, mengapa kitab Henoh pada akhirnya tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab oleh sebagian besar komunitas Yahudi dan Kristen? Ada beberapa alasan kompleks di baliknya. 1. Masalah teologis. Narasi tentang malaikat yang jatuh karena nafsu pada wanita dan menghasilkan keturunan raksasa menjadi semakin problematis seiring dengan perkembangan teologi. Pelajaran yang lebih dominan kemudian menegaskan bahwa malaikat adalah makhluk murni spiritual yang tidak memiliki hasrat fisik atau kemampuan untuk bereproduksi. Kisah dalam kitab Henoh dianggap terlalu mitologis dan dapat menimbulkan kebingungan doktrinal. 2. Otoritas dan kepenulisan. Meskipun diatribusikan kepada Henoh, para sarjana dan pemimpin agama pada masa kanonisasi menyadari bahwa kitab ini adalah sebuah pseudepigrafa, yaitu ditulis jauh setelah masa hidup Henoh. Hal ini menimbulkan keraguan serius mengenai otoritas dan ilham ilahinya dibandingkan dengan kitab-kitab para nabi yang memiliki sejarah penerimaan yang lebih jelas. 3. Pergeseran fokus dalam Yudaisme. Setelah kehancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 meter, Yudaisme mengalami transformasi besar. Fokusnya bergeser dari tradisi apokaliptik dan mistis seperti yang ditemukan dalam kitab Henoh ke penekanan pada Taurat dan hukum-hukumnya, yang kemudian dikodifikasikan dalam Talmud. Literatur Henoh dianggap tidak lagi relevan atau bahkan berbahaya. 4. Proses kanonisasi Kristen. Gereja Kristen mula-mula dalam menyusun kanon perjanjian lama mereka, sebagian besar mengadopsi kanon Ibrani yang telah ditetapkan oleh komunitas Yahudi, karena kitab Henoh sudah disingkirkan oleh Yudaisme. Maka kitab ini pun secara umum tidak dimasukkan ke dalam kanon Kristen, meskipun pengaruhnya masih terasa kuat dalam tulisan-tulisan awal. Hanya gereja Ethiopia yang memiliki sejarah dan proses kanonisasinya sendiri yang terisolasi, yang terus mempertahankannya sebagai kitab suci. Kesimpulan, Gemah Henoh yang abadi, meskipun menyandang status terlarang atau non-kanonik, kitab Henoh tetap menjadi salah satu dokumen keagamaan paling penting yang pernah ditemukan. Nilainya tidak terletak pada statusnya sebagai kitab suci yang diilhami bagi sebagian besar orang, tetapi sebagai sebuah jembatan historis dan teologis yang tak ternilai. Kitab ini membuka jendela yang langka ke dalam dunia yang hilang di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ia menunjukkan kepada kita ide-ide dan keyakinan yang beredar luas di kalangan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, konsep-konsep seperti Mesias sebagai anak manusia surgawi, kerajaan setan yang terorganisir, penghakiman terakhir, dan kebangkitan orang mati. Semua gagasan sentral dalam perjanjian baru dijelaskan dengan sangat detail dalam kitab Henoh. Membaca kitab Henoh memberikan konteks yang jauh lebih kaya untuk memahami ajaran Yesus dan para rasul. Pada akhirnya, kitab Henoh terus mempesona kita karena ia berani menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang seringkali hanya disinggung secara samar dalam kitab-kitab kanonik. Dari mana datangnya kejahatan? Apa yang terjadi pada malaikat yang membangkang? Seperti apa rupa surga dan neraka? Terlepas dari apakah jawabannya dianggap sebagai fakta teologis atau mitologi yang kaya, kitab Henoh akan selamanya menjadi sebuah gema yang kuat dari masa lalu, sebuah bukti dari pencarian manusia yang tak kenal lelah akan rahasia ilahi, dan sebuah undangan untuk menjelajahi salah satu lanskap spiritual paling liar dan paling imajinatif yang pernah diciptakan.